Si, ini dik. Oh, si. Siapa? Songga. Sama. Assalamualaikum. Saya sudah bertemu dengan Empu Beliau Satara. Tenang. Kalau musuh ternyata jauh. Tuan Empu Beliau Satara berkat kecerdasan dari Songga, sedikit racikan. Akhirnya beliau mau menemui kalian. Alhamdulillah. Apa saja yang kuucapkan tadi? Ya sesuai yang kau katakan. Ada sesosok makhluk, saya bicaranya makhluk ingin menemui Tuan Empu. Katanya dia menginginkan pusaka yang pembuatan dari Empu. Mereka kaya, juragan semua. Lah itu nambah itu. Nah, itu kebanyakan racikannya. Sedikit, cuma seperti itu. Ya, kalau kayak Mas kan kayak gitu. Tapi Kayak saudara. seperti ini, saya sudah mengusahakan Tuan Empu datang sini. Nanti jika kalian sudah membayar, jangan lupakan jasa saya. Oh, tentunya. Kami paling ingat dengan jasa-jasa orang-orang yang memang peduli dengan kita. Entah itu doa atau apa nanti kan. Terus jangan sampai membicarakan tentang saya yang tidak makmur. Nantinya jika saya untuk menawarkan ke yang lain, usahanya beliau mah tidak percaya. Panggilkan beliau ke sini. Ayo kita lanjutkan. Kenapa kalian bertemu dengan ini lagi? Ayo kita lanjutkan. Siapa, Bang? Ayo. Assalamualaikum. Tuan Beliau Satara. Ini yang saya maksud. Salah. Ada apa? Sudah kita tidak perlu mempedulikan mereka. Mereka sudah menghina saya. Mereka sudah menjatuhkan harga diri saya. Lebih baik kita tunjukkan makhluk yang ingin membeli pusaka saya itu. Silakan kita lanjutkan. Ini Yang saya maksud racikan. ingin membeli pusaka dari Tuan Empu. Ya mereka ini. Apa? Ya mereka ini. Maksudmu? Kau ingin mengatakan saya bertemu dengan manusia-manusia ini lagi? Iya, Kau bodoh atau bagaimana? saya jelaskan. Ternyata manusia ini manusia yang sangat baik. Tunggu dulu. Saya ingin kepastian di sini. Kau itu bodoh atau bagaimana? Masa iya? Kemarin malam kita itu sudah direndahkan harga dirinya. Kita sudah dimaki-maki bahwasanya pusaka itu hanyalah tahlil. Pusaka itu tidak ada manfaatnya. Pusaka itu tidak ada gunanya. Kenapa? Kau mau direndahkan seperti itu lagi di sini? Bukan bermaksud seperti itu. Ternyata manusia-manusia ini setelah kita tinggalkan, mereka merasakan yang namanya pusaka itu sangat berguna. Lagi pula juga Tuan Empu itu sangat hebat pusakanya. Itu hanya omong kosong mereka saja. Bagaimana? Itu hanya omong kosong mereka. Di mana setelah saya datang, setelah kita bertemu dengan dia, kita itu akan direndahkan harga dirinya kembali. Untuk saya, Songga belum pernah memperkenalkan Tuan Empu kepada makhluk yang benar-benar merendahkan. Itu hanya kemarin saja. Sebelumnya perkenalkan. Gasek ini namanya. Ya, nama saya Ganang Setioko. Biasa dipanggil Gasek. Oh, Ganang Setioko disingkat Gasek. Nah, di hari yang penuh berkah dan ampunan serta bersih ini, saya meminta maaf lahir dan batin atas semua yang mungkin pernah kami utarakan kepada panjenengan Saya sudah maafkan. yang barangkali menyakitkan. Saya sudah maafkan. Oke. Dan di pagi hari ini, tolong saya, Tuan. Saya membutuhkan bantuan darimu. Bodoh dia. Jelas-jelas di sore hari. Sudahlah kita pergi saja. tunggu. Kau ceritakan saja. Ya, Sudah jelas niatnya. Dia itu ingin membuat. Dia itu ingin berbohong.
Sudah jelas-jelas di sore hari, tapi mengatakan di pagi hari. Ya. Iya. Ini salah sebut aja. Lebih baik kita pergi saja. Tidak ada gunanya. Bukan seperti itu. Dan Tuhan sendiri katanya siapapun yang membutuhkan usaha pembuatan dari panjenengan akan mau memberikan. Seperti ini. Memang benar. Siapapun, tapi tidak juga dengan mereka yang sudah menghina dan menjatuhkan harga diri saya. Seperti ini Tuan Cleopatra. Aku katakan saya bingung. Kamu tenang, Pak, tenang. Jujur saja, saya pernah masuk ke Cahaya Harapan. Saya satu-satunya makhluk yang mungkin berhasil lolos. Jika kau melihat saya adalah orangnya. Apakah jenengan benar pernah ada di Cahaya Harapan? Tunggu dulu. Kau mengatakan kau pernah memasuki Cahaya Harapan. Benar. Mana mungkin kau bisa lolos? Bahkan saya sudah bertemu dengan Nyai Rohayu. Cakap apa, Mas? Benar. Kau pernah masuk ke dalam Cahaya Harapan. Dah. Bagaimana mungkin kau bisa lolos dari Cahaya Harapan? Ceritanya panjang Tuan Cleopatra. Saya sudah bertemu dengan Nyai Rohayu. Saya juga sudah mengikuti permainan di sana. Ternyata di sana itu hanya menjadikan sebuah kehidupan yang enak, ujung-ujungnya penumbalan. Benar atau tidak? Ya, memang benar. Saya sih berbicara ini sejujurnya berdasarkan sebuah fakta. Memang benar. Dalam Cahaya Harapan itu, manusia-manusia yang masuk itu akan dijadikan makanan. Nah, kenapa jangan keluar dari sana? Saya keluar dari Cahaya Harapan. Sebenarnya saya itu sudah sangat lama dan menjadi salah satu penghuni Cahaya Harapan yang berperan penting. Bisa dikatakan saya itu adalah panglima. Saya di sana ditugaskan untuk membuatkan senjata. Saya di sana ditugaskan untuk membuat sebuah pusaka ataupun senjata yang sangat hebat. Di mana jika ada makhluk lain dari luar Cahaya Harapan yang ingin merusak dan mengganggunya, dengan senjata itu digunakan untuk menghancurkan semuanya. Saya sudah melakukan itu, akan tetapi bertahun-tahun itu setelah saya selesai membuatkan senjata itu, Rangga Stronggo tidak membayar saya dan membiarkan saya untuk tinggal di situ. Ya, saya tercukupi di situ, tapi saya tidak dibayar atas apa yang sudah saya buatkan untuknya. Lebih baik saya pergi dan saya meninggalkan Cahaya Harapan. Dan saya sedang keluar mencari mereka yang mampu untuk menghancurkan Cahaya Harapan. Bukan dirimu. Tuan, mau maaf sebentar nih. Teman saya digerumit lemut. Banyak nyamuk ini. Mau dikasih ini dulu. Yakin? Kita ke maksud lain. Serius. Kasihan teman saya loh. Wis mana? Nah, dari situ saya mendapatkan sebuah pengalaman Tuan Cleopatra. Bahwasanya kasihan terhadap mereka yang ditumbalkan di dalam sana. Mereka memiliki keluarga, mereka memiliki sanak, bahkan mereka memiliki banyak harapan. Namun harapan itu pupus oleh permainan dari Cahaya Harapan. Kau tahu betapa kecilnya Rangga Stronggo memakan manusia-manusia yang benar-benar tidak tahu apa-apa dengan iming-iming hidup layak enak di dalam sebuah cahaya yang dimana cahaya itu konon katanya bisa mengabulkan segala hajat-hajat yang diinginkan. Ya, memang seperti itulah yang terjadi. Jujur, niat dalam hati saya ingin menghentikan itu semua. Jika bukan kita, siapa lagi? Yakin, Jika bukan sekarang, kapan lagi? yakin kau mau melakukan itu. Saya harus yakin dengan hal itu. Sebenarnya, jujur saja, saat ini saya bisa saja menghancurkan Cahaya Harapan itu dalam sekejap. Saya tidak mau.
Apa alasannya? Banyak hal alasan. Kenapa saya tidak melakukan itu? Contohnya, Saya tidak akan beritahu. Karena saya tidak yakin kau adalah makhluk yang bermusuhan dengan cahaya harapan. Saya di sini menjadi buronan dari cahaya harapan. Dan saya tidak mau. Dan saya juga tidak tahu bahwasanya kau itu bisa saja adalah bagian dari cahaya harapan. sudah saya katakan, saya keluyuran setiap malam di Bukit Winara. Tujuannya apa sih? Tujuannya satu, menghilangkan sebuah cahaya yang konon bisa mengharapkan. Seperti ini saja, Tuan Cleosatra. Sungga, bagaimana? Saya ingin bertanya, apakah benar manusia-manusia ini sudah lama berkeliaran di hutan Winara dan berurusan dengan cahaya harapan? Iya. Mereka sering berkeliaran di sini. Dan saya pun pernah melihat, bahkan saya pernah mendengar mereka ingin mengajukan cahaya harapan. Kau tidak berbohong mengenai hal ini. Sumpah. Saya berani bersumpah. Apa buktinya? Bahwasanya kau itu bermasalah dan berurusan dengan cahaya harapan. Memang saya pernah mendengar ketika saya berada di dalam. Cahaya harapan sedang diganggu oleh manusia. Dan ada manusia yang berhasil meloloskan diri dari cahaya harapan. Saya pernah mendengarnya. Itu saya. Jika Tuan meminta bukti, itu adalah salah satu bukti. Jika memang saya bagian dari mereka, kenapa mereka harus geger dengan hilangnya saya? Itu satu. Yang kedua, jika memang saya bagian dari cahaya harapan, buat apa saya keluyuran tiap malam mencari solusi bagaimana cara menghancurkan cahaya harapan? Alasanmu apa? Berubah pikir. Kau ingin meminta pusaka yang saya buat, sedangkan pertemuan awal kau menginjak-injak harga diri saya. Seperti ini Tuhan, bisa saya jelaskan. Yang pertama, kami bangsa manusia berumat agama Muslim. Kami semua yang khususnya yang ada di sini masih memiliki keimanan fikih. Bukan kami menghujat, bukan kami menghina, tetapi kami hanya tidak mau mempercayai sebuah pusaka melebihi kepercayaan kita terhadap Tuhan. Sebenarnya poinnya itu saya lebih hati-hati saja, bukan menghina. Andai kata saya mungkin sudah memiliki keimanan yang tebal, kami tidak mungkin menggunakan bahasa yang mungkin menyakitkan kepada Tuhan. Jadi di sini yang perlu kau tanamkan dan perlu kau yakinkan. Kau memiliki pisau di rumah. Memiliki. Kau bisa mengibaratkan pusaka itu adalah pisau. Di mana itu adalah sebuah senjata yang digunakan untuk menyerang makhluk lain. Yang digunakan untuk melancarkan segala urusanmu. Di mana pusaka itu dibuat untuk kondisi-kondisi tertentu dan tepat. Itulah cara agar imanmu tidak goyah dan kau tidak menuhankan pusaka. Dan yang perlu kau ketahui pula, memang banyak di luaran dan di dunia ini yang sudah menyalahgunakan sebuah pusaka, di mana banyak manusia yang mendamba-dambakan sebuah pusaka. Ini adalah pusaka yang bisa digunakan untuk memeleh ini, itu, dan sebagainya. Memang banyak, tapi tidak semua pusaka itu memiliki tujuan itu. Ya, itu satu, kami sadar diri. Lebih tepatnya sadar diri, kami takut hal itu terjadi. Yang kedua, maraknya pusaka palsu. Itu. Kau paham sendiri. Memang banyak sekali pusaka-pusaka yang dipalsukan di dunia ini. Tapi untuk menghormati, dan kau harus ketahui
leluhurmu dahulu memperjuangkan tanah ini, negeri ini, juga menggunakan pusaka. Dan beberapa dari mereka juga memiliki sebuah pusaka untuk melawan mereka. Saya tidak pernah mempermasalahkan sebuah pusaka. Saya juga pernah menyaksikan bahwasanya ada memang pusaka yang hebat dan ampuh, ya. Tetapi kemarin kita memang mungkin berpendidikan rendah. Bahasa kita yang kita ucapkan itu kurang tepat buat panjenengan. Jadi ya minta maaf sebesar-besarnya. Betul sekali. Iya, apalagi tidak. Apa? Mungkin jika bahasa sebuah pusaka sudahlah buruk di dunia ini, mungkin akan saya gantikan. Saya pembuat senjata. Mungkin itu lebih enak didengar di telinga. Karena saya memang pusaka-pusaka ataupun senjata-senjata yang saya buat itu kebanyakan dari bahan peledak dan sayatan pedang. Nah, itu kan senjata maksudnya. Kalau pusaka kan benda kecil bisa mengeluarkan jin. Tidak sama sekali. Nah, itu kan Saya bisa biasa membuat keris. Itu adalah senjata yang digunakan untuk peperangan. Pedang, nah, kalau samurai. Dan bahan peledak di mana? Bahan peledak itu bisa diledakkan dalam jangka yang jauh. Nah, kenapa saya berbalik lagi ke sini? Ceritanya seperti ini. Apakah kau mengenal sesosok makhluk yang agak gila di Winara, yang selama ini menjadi hambatan dari Cahaya? Tentunya itu sudah tidak asing lagi bagi seluruh pasukan dan penghuni Cahaya Rapa. Siapa dia? Dia adalah Karto. Dia adalah manusia yang berhasil lolos dari Cahaya Rapa. Jadi seperti ini, Tuan. Jalan saya itu dari Paman Karto. Paman Karto melakukan sebuah kesalahan di mana ikrar yang pernah diucapkan itu dilanggar pantangannya oleh Paman Karto. Intinya dilanggar. Sehingga azimat yang dibuat oleh Paman Karto tidak ampuh lagi untuk menangkal dari Cahaya Harapan. Akhirnya Paman Karto itu diambil langsung oleh Magurunya. Dan saya tadi malam bertemu dengan Maguru Paman Karto. Dan kebetulan asal engkau tahu, Maguru Paman Karto adalah teman kecil dari Rangkas Turunggo. Mengenai kebenaran, Maguru dari Paman Karto itulah teman kecil dari Rangkas Turunggo, saya tidak tahu. Ya, beliau bernama Datuk Wilunggu. Wilunggu. Datuk Wilung. Wilunggu dia apa? Kalau tidak salah, dialah makhluk yang selama ini menginginkan kehancuran dari Cahaya Rapa. Betul sekali. Saya bercerita banyak dengan Datuk Wilunggu. Beliau mengutarakan kepada saya, sebenarnya saya bisa saja menyerang Cahaya Rapa. Dan sebenarnya kami semua dari pasukan Cahaya Rapa bisa saja membunuh Datuk Wilunggu dengan sadisnya, tapi kami tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ucapan dari Datuk Wilunggu. Datuk Wilunggu adalah teman baiknya dari Rangkas Turunggo. Namun Rangkas Turunggo entah kenapa menjadi seperti itu. Yang intinya Datuk Wilunggu tidak mau melakukan sebuah serangan yang dimana serangan itu akan membahayakan sahabatnya itu si Rangkas Turunggo. Itu satu. Yang kedua, Datuk Wilunggu memiliki sebuah ketakutan tersendiri karena di Cahaya Harapan memiliki sebuah panglima, di mana panglima itu sangat hebat dalam pembuatan sebuah pusaka, yaitu panjenengan. Takutnya Datuk Wilunggu ketika menyerang menuju ke Cahaya Harapan, pusaka yang jenengan buat dilontarkan ke tempat Datuk Wilunggu. Apakah kamu mengetahui tempat di mana Datuk Wilunggu itu berada? Tentunya adanya saya menemui panjenengan tentunya atas restu beliau. Saya mengundang jenengan untuk bertemu dengan beliau. Saya mengundang panjenengan untuk bertemu langsung dengan beliau dan membicarakan hal penting dan besar ini. Baiklah, temukan saya dengan Datuk Wilunggu jika memang ucapanmu itu adalah benar. Baiklah, saya akan temui terlebih dahulu beliau. Setelah itu saya akan panggil panjenengan. Ya.
Baiklah, Semoga pertemuan ini adalah pertemuan awal yang baik buat saya juga memiliki dendam dan saya harapan. Karena bertahun-tahun saya tidak dibayar. Baiklah, saya pergi lebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bro. Belum ada transaksi, tenanglah. Saya mendengarkan dari tadi malah muter-muter berbicara apa. Yang saya tunggu jadi beli atau tidak. Yang beli Datuk Wilunggu. Oh alah. Ternyata kau sama seperti saya. Apa? Maklar? Iya. Saya bukan Kecil maklar. ini. Harusnya itu bagian untuk saya. Nanti dibagi dua sama kamu. Jangan murka malek. Tahu murka malek? Serakah. Bukan serakah. Dari awal jika kalian terus terang, saya sama seperti kamu. Kan biar dihitung-hitung. Ini namanya racikan. Saya mengerti. Nah, kok biasa meracik, bila diracik nggak terima. Tapi kan seolah-olah kalian, kau harus mengatakan sejujur-jujurnya, ujung-ujungnya. Racikan lah. Oh, ini judulnya berarti racikan. Iya. Tapi Umpan racikan. jadi belikan. Ya, tergantung nanti ngeraciknya bagaimana di sana. Banting racik ya. Racikan yang diracik, biasanya meracik-racik. Ya. Ya apapun yang terjadi. Racikan solusinya. Intinya kita tidak meminta hasilmu. Dah, itu aja. Ya, Racikan itu racikan. saya paham. Kau adalah maklar dari Datuk itu. Dan jika Datuk itu memberikan bagian, ya kita kumpulan saja. Ya. Bagaimana? Ya. Kau dapat berapa? Saya dapat berapa? Kita kumpulkan. Ya nanti dibagi semuanya ya kan kita. Nanti giliran kamu lebih besar, kamu ini nggak terima lagi. Racikan. Racikan. Nanti kita kumpulkan, kita racik. Dapat berapa? Lanjut saja ya. Il. Nah, itu kok gampang. Ya itu malah lebih racikan untuk kita. Kita soalnya kita paling dapat. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taman racik. Gimana Mas Haji Mas? Kita tinggal menuju ke tempatnya Maguru Datuk Wilunggu. Yuk. Pak. Alhamdulillah di sore hari ini kita sudah mendapatkan hati dari si Empu Cleo Satara ya. Dia berhasil mempercayai kita dan kita akan langsung pertemukan Empu Cleo Satara dengan Datuk Wilunggu agar untuk membicarakan hal penting ini agar bisa melakukan sebuah serangan terhadap Cahaya Harapan atau mungkin Cahaya Harapan bisa takut dengan adanya bersatunya Datuk Wilunggu dengan Empu Cleo Satara. Cuma ini hari Lebaran nih, biasanya Empu Datuk kan punya pondok majelis itu kemarin. Tanya itu Pak. Mungkin kita tidak langsung panggil Datuk Wilunggu, kita akan tanya kepada ajudannya itu si Pakir Sagembok itu ya. Gembok itu ya. Iya itu Mas. Kamu dia Pakir Sagembok. Iya, tapi masih kegugus saja kalau Kegugus. gembok. Kegugus saja. Masih kegugus saja. Pakai bahasa yang ngerti kak. Kegugus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga meminta maaf atas semua perkataan yang saya ucapkan selama saya mengenalmu, yang mungkin itu menyakiti hatimu. Sama-sama saya juga minta maaf. Bojo papat metong sedanten menawi lepat kula nyuwun ngapunten. Oh, iku bojo, Maaf, batin. Saya juga meminta maaf kepadamu jika saya selalu memarahimu dan mungkin perkataan saya itu menyakiti hatimu. Nggih sama-sama. Kupat disiram santen tambah
gorengan berambang warna-warna tadi enak. Menawi lepat kula nyuwun pangapunten nggih Wagil Sagembok. Saya juga meminta maaf kepada dirimu. Saya juga memiliki banyak salah dari segi tindakan, ucapan yang mungkin itu menyakiti hatimu. Ya harus begitu memang ini kan. Ada apa manusia? Sudah Mas, sudah Mas. Apa yang mau berbicara? Enggak Mas. Seperti ini Tuan Wagil Sagembok. Alhamdulillah, pertemuan saya dengan Datuk Winunggo kemarin pagi, kan saya disuruh untuk mencari makhluk yang bernama Glio Satara. Ya, Di mana Glio Satara adalah panglima dari Jaya Harapan yang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah senjata. Dan di mana selama ini Empu Glio Satara yang diketahui berada di dalam Jaya Harapan itu sudah keluar karena sudah tidak dibayar oleh Rangkas Turunggo. ya, lalu Dan Empu Winunggo mengatakan jika Jaya Harapan sudah tidak memiliki Empu Glio Satara, itu akan mudah untuk melawannya. Dan di sore hari ini saya ingin merencanakan untuk mempertemukan mereka berdua, antara Empu Glio Satara dan Datuk Winunggo. berarti tujuan kalian semua memanggil saya untuk melakukan pertemuan antara Datuk Winunggo dan Empu Glio Satara. Benar, Sekali itu. kabar baik ini tentunya. Ya, memang benar. Berita yang kau bawa, berita yang kau sampaikan ini adalah berita baik. Di mana itu adalah salah satu cara untuk kita menghentikan Cahaya Harapan. Tapi, mohon maaf kepada kalian semuanya. Hari ini adalah hari kemenangan kita. Seharusnya kita merayakan kemenangan ini dengan sanak, sedulur, dan keluarga kita terlebih dahulu. Apakah kalian sudah melakukan hal itu? Sudah tadi pagi dan ini sudah sore hari. Akan tetapi, di majelis Datuk Winunggo itu ada acara halal bil halal, di mana acara itu akan didatangi para ulama-ulama terkenal yang dikenal oleh Datuk Winunggo. Acaranya itu kapan? Pada malam ini, dimulai dari sehabis Isya. Waduh. Dan sekarang kita semua sedang mempersiapkan itu. Semuanya sedang sibuk mempersiapkan semuanya agar tamu-tamu ataupun jamuan-jamuan nanti tidak Ya, sudah mengecewakan. Dan untuk pertemuan ini mungkin tidak bisa dilakukan pada saat ini. Berarti kira-kira kapan? Jadi seperti ini. Acara itu selesai mungkin tengah malam. Karena di situ juga ada pengajian. Ada khataman Quran. Dan juga ada lain-lainnya. Jika malam ini tidak bisa melakukan pertemuan, mungkin bisa dilakukan pada besok malam. Bagaimana? Boleh Mas? Ya, kita tidak bisa membuat apapun jika memang acara sudah terus struktur setiap tahun seperti itu. Benar sekali. Ini adalah acara tahunan, di mana tahun ini adalah jatahnya dari Datuk Winunggo ataupun Majelis Datuk Winunggo yang mengadakan acara itu. Menjadi tuan rumahnya. Benar sekali. Ya seperti ini saja, Wagil Sagembok. Jika memang kondisinya seperti itu, silahkan lanjutkan dulu acaranya. Nanti biar saya menemui lagi Empu Glio Satara dan meminta waktu untuk mengenai hal ini. Insya Allah dia itu akan mengerti dengan apa yang sebenarnya sekarang itu terjadi. Dan mengenai kabar ini juga akan saya sampaikan terlebih dahulu terhadap beliau Datuk Winunggo. Jika memang di tengah malam hari ini acara itu selesai dan beliau Datuk Winunggo tidak kelelahan ataupun capek setelah mengurusi urusan ini dan mau menemui kalian, saya akan mengundang dirimu.
dengan senang hati. Siap. Sok gitu. Dan untuk hari ini alangkah baiknya kalian menikmati kemenangan ini terlebih dahulu. Nah, ya, saya akan pulang. Saya akan kumpul keluarga lagi. Nikmatilah hari di mana hari yang mulia, hari kemenangan untuk kita semuanya. Salamkan saya terhadap seluruh peserta atau santri di majelis Datuk Wilunggu. Baiklah, Saya juga. Saya juga. sekali lagi saya meminta maaf kepada kalian semuanya. Di mana teman kalian yang lain? Lagi merayakan hari kemenangan. Sebaiknya kalian juga mengikuti apa yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Siap. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi badan, sedulur. Dasar. Ya kan maksudnya kita kira semakin cepat kan semakin Iya. tinggi malah. Lagi badan, sedulur. Lagian, Strong. lagi badan kok keluyuran. Pak. Lo ini bocor kan mau. Ini kan Tapi kan setidaknya wis anak progres. ya, Iya. baik teman-teman. Mungkin sore hari ini kita akan pulang terlebih dahulu. Kita melanjutkan acara halal bihalal kembali dan berkumpul dengan keluarga besar, ya. Karena Tuan Datuk Wilunggu sedang halal bihalal bersama Sahabat-sahabat keluarganya. Mungkin akan ada pengajian. Lah iya. Saya tutup ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara, dan Salam Om Swastiastu. Swastiastu. Mohon maaf Lahir dan Batin. udah ceritanya sih Mas? Hah? Udah ceritanya ngomong sih. Sebasur. Iya. Gedean pengajian gedean. Belum, gue tuh astor belum lempem, Mbah.